Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Benarkah yang menyembah Yesus adalah iblis? Kita akan langsung tonton videonya dan akan kita komentari guys. Yang menyeru Yesus anak Allah adalah iblis, maka orang Kristen yang menyeru anak Allah itu berarti orang Kristen itu adalah iblis. Maksudnya dia begitu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan atau tanya jawab teologi segmen ini, di mana teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung bertanya, bisa via Facebook, bisa via Instagram. Jadi teman-teman, saya akan mengupload video saya di 3 media sosial ini, yaitu di Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow ketiga-tiganya supaya tidak ketinggalan informasi. Kali ini tanya jawabnya adalah dari seorang yang bernama Nur Hidayah ya. Dia sebenarnya bukan bertanya, dia mengeluarkan sebuah statement dan saya ingin menanggapi statement ini. Dia mengatakan begini, Luis Prasetyo, monologmu malah menampar mukamu sendiri. Jadi karena saya tidak mau berdebat, dikatakan bahwa saya monolog. Sebenarnya apa sih masalahnya monolog? Nggak ada kan. Tinggal teman-teman kritisi aja apa yang menjadi pemikiran-pemikiran saya di monolog, dan itu tentunya dengan data yang kuat ya pasti orang akan paham bahwa misalnya apa yang saya sampaikan salah, atau sebaliknya sebenarnya Anda yang salah menyampaikan. Sama kayak di dunia akademis. Di dalam buku tidak perlu saya ketika mengkritisi sebuah buku itu dalam skripsi saya mencari orangnya, ketemu langsung dialog sama dia. Nah, nggak perlu. Kritik itu bisa bersifat monolog, kritik juga bisa bersifat tulisan, redaksi, dan juga melalui banyak cara gitu. Jadi nggak usah jadikan alasan bahwa monolog saya ini itu sebagai bukti bahwa saya nggak benar, nggak usah. Orang Gini ya. Yang dimaksud dari saudara kita tadi itu adalah Luis kan faktanya monolog nih, dan Luis mengakui kan. Memang begitu nggak masalah gini ya. Ini masalah keinginan. Apa yang diharapkan oleh penonton Luis ya. Jadi mereka menginginkan bukan hanya monolog gitu. Ini adalah keinginan yang harus sebagai kayak saya bikin konten kan itu Anda perhatikan ada yang komentar di kolom komentar saya. Nah, sesibuk apapun saya akan berusaha untuk menjawabnya. Ya, dalam artian akan jadi perdebatan. Ketika saya balas, dia akan komentar lagi, membalas komentar saya. Jadi akan terjadi perdebatan di kolom komentar saya, guys. Kalau ada klik komentar saya itu bahkan ada perdebatan yang panjang, bahkan saya videokan perdebatan itu gitu kan. Jadi saya nggak hanya menjawab di video ya, saya kadang-kadang buat videonya, saya juga membalasnya di kolom komentar itu guys. Jadi itu bentuk tanggung jawab saya untuk memuaskan dahaga para penonton, bentuk tanggung jawab saya gitu kan. Jadi orang tuh akan mendapatkan feedback gitu. Kadang-kadang mungkin ada salah paham atau gimana gitu kan. Jadi kita bisa komunikasi lah lewat debat itu. Nah, debat itu bedanya sama kayak Luis katakan. Kan nggak perlu misalnya datangi atau langsung gitu kritik-kritik aja. Masalahnya ya, memang nggak ada salah. Tapi apa masalahnya ya? Masalah maksud saya itu bukan ada salah guys ya. Perbedaannya adalah ya, kalau debat itu akan langsung beda dengan situasi ketika debat dengan situasi ketika Anda mau monolog gitu. Itu beda. Kenapa? Karena debat itu menentukan membutuhkan kecepatan berpikir ya. Jadi kecepatan berpikir Anda itu diasah di situ gitu. Debat gitu. Jadi Anda dituntut untuk menemukan cepat solusi. Jadi nggak seperti kayak kalau tidak Anda balas kan, saya kadang-kadang kelabakan guys ya. Saya baru balas, dia udah balas lagi. Terus saya banyak kesibukan, tapi saya usahakan balas, tapi nanti gitu. Misalnya gini, saya baru aja saya balaskan komentarnya, itu dia udah komentar lagi balik gitu. Saya nggak tahu apa dia baca apa tidak komentar saya langsung balas gitu kan, apa dia paham apa tidak gitu. Tapi saya akan berusaha balas, kalau nggak bisa langsung nanti minimal saya akan balas gitu. Itu bentuk tanggung jawab saya sebagai bisa dibilang sebagai YouTuber gitu. Ada bentuk tanggung jawabnya. Jadi saya tidak mencuekin
siapapun yang komentar di kolom komentar saya. Mungkin karena sedikit juga guys ya, mungkin kalau banyak saya akan kelolahan, tapi sebisa mungkin walaupun masih sedikit, saya akan berusaha merespon balik setiap ada komentar yang ada di channel saya, termasuk yang mendukung sekalipun, apalagi yang tidak mendukung, itu akan saya debatkan di sana gitu, debati, karena mau nggak mau akan jadi perdebatan. Ketika saya balas komentarnya, dia akan balas balik gitu. Jadi saya akan berusaha sampai dia tidak lagi balas gitu, kecuali kayak akunnya Bang Adekesan ya, karena kita tahu isinya itu aja ya, pasti ujung-ujungnya pasti selalu sampaikannya dasar umat PKI, apalagi pokoknya gitu-gitu aja guys. Jadi argumentasinya nggak ada, itu buat apa saya komentari gitu, ya kan? Saya cukup komentari sekali, saya bukan PKI udah, tapi bisa diulangin lagi, ya sudah, berarti ini anak memang nggak ngerti gitu kan. Nah, tapi kalau perdebatan yang asik tuh ya, yang enak tuh kayak yang kayak kemarin tuh ada siapa, meskipun ngaco ya, ngawur, tapi nggak itu aja gitu. Jadi nggak masuk ke diri saya, dia nggak. Jadi saya suka perdebatan itu ya. Yang saya buat kontennya yang sering itu kan kayak Sandal Lawas, siapa gitu. Itu kan memang dia tidak fokus ke diri saya gitu. Itu baru perdebatan yang masuk akal dan terarah. Jadi fokus pada topik. Kalau akun Bangga Dik, saya kan tidak. Selalu serang saya. Lu umat PKI, apalagi lu bego apa segala macam. Jadi ini mau debat tentang saya atau debat tentang ini topik gitu kan. Nah, itu kalau saya ladenin guys ya. Saya ladenin memang, tapi awalnya saja. Jadi saya fokus per topik. Saya tidak pernah ngurusin dia gitu. Tapi dia terus saja menyerang pribadi saya. Sudah, berarti ini orang memang bukan cari kebenaran, tapi memang pembenaran. Karena kita bahas topik, ya fokus pada topik. Kenapa lari ke orangnya gitu kan? Nah, itu percuma. Sampaikan saya berkali-kali menyampaikan saya bukan PKI, percuma. Udah kasih bukti segala macam kan? Ya percuma kalau ini orang ujungnya. Jadi argumentasinya itu aja gitu guys. Nyerang diri saya aja terus gitu kan. Jadi percuma nanggapin orang seperti itu gitu. Nah, lebih enak saya ngomentari fokus pada topik gitu kan. Nah, itu baru. Jadi ada pembelajaran yang diterima publik gitu. Ya kan? Bukan bahas diri orangnya apa yang didapat publik dengan begitu coba. Mengatakan saya umat PKI lah, apa yang didapat publik. Tapi kalau kita bahas sesuatu yang dibahas, itu publik akan mendapatkan ilmu dari situ guys. Itu poin. Jadi monolog itu ini masalah kepuasan dari penonton gitu loh. Penonton maunya debat ya sudah gitu. Jadi sebisa mungkin kita penuhi gitu. Jadi bukan balasan ini nggak gini gitu. Itu nggak apa coba. Ini penontonnya mau begitu, Anda mau gimana coba? Itu loh guys lebih pikirnya. Berpendidikan dan orang yang tahu logika tidak akan mengatakan hal itu. Ketika Anda mengkritik. Jadi gini, jadi orang itu bukan yang ada logika, dia maunya begitu. Justru Louis itu yang semacam egois. Kalau Louis maunya monolog silakan, tapi jangan mengatakan orang itu tidak punya logika gitu guys. Nah, juga jangan mengatakan orang tuh Louis salah gitu, ya kan? Ya terima, maksudnya tuh terima dalam artian jangan Louis mengatakan orang tuh malah nggak punya logika. Ini masalah kemauan gitu, nggak ada hubungan sama logika. Logika tuh masuk ketika pembahasannya logis apa tidak yang dibahas itu. Jadi kayak saya misalnya, kalau ada penonton saya mengharapkan kamu jangan monolog dong, debat saya sebisa mungkin saya cuma bisa tadi kamu bawa komentar saya balas ya, itu aja sebatas debat kita. Saya nggak mungkin bikin video Zoom atau kayak Louis itu yang video debat itu. Saya nggak perangkat saya nggak mendukung atau ilmu saya nggak sampai ke situ guys. Saya memang hanya bisa membalas di kolom komentar debatnya, sudah gitu, kita debat di kolom komentar gitu kan. Tapi saya tidak pernah mengatakan mereka nih dengan menyebut saya monolog ya, mereka nggak logis, nggak ada urusan guys. Memang itu kemauan penonton kita gitu loh. Kalau mereka kita salah ya kita tinggal menjelaskan poin yang dituduh dia, bukan malah kemauan dia kita salahkan, gitu kemauan dia gitu. Hak penonton untuk mengutarakan dia pengennya kita tuh bukan monolog tapi dialog gitu kan. Isi video saya yang bersifat monolog ini, dan jika kritik Anda benar ya itu udah benar juga gitu loh, dengan bukti-bukti. Jadi karena nggak bisa menjawab setiap kritikan saya, nggak bisa menjawab setiap logika atau argumen yang saya sampaikan, lalu beralasan bahwa kalau saya salah karena saya nggak mau dialog. Nah ini sifat yang kekanak-kanakan. Oke ya, kita lanjut saja. Yang dikatakan di sini yang pertama. Jadi yang dimaksud ini bukan begitu, nah itu Anda perhatikan ya, Louis Passetio
monologmu malah menampar muka sendiri. Maksudnya adalah bukan cara monolog itu yang menampar muka sendiri gini. Maksudnya tuh monologmu berarti apa yang kamu sampaikan secara monolog gitu, ngerti ya? Mereka ini bukan menyalahkan cara Louis monolog gitu. Ini sebenarnya gini ya. Ini ternyata bukan berarti mereka tuh pengen Louis tuh bukan monolog tapi dialog. Tapi maksud mereka adalah bukan, mereka ini tidak menyerang cara Louis monolog, enggak gitu. Yang mereka maksud adalah apa yang disampaikan Louis ya itu malah menampar mukanya sendiri. Nah, cuman Louis menyampaikan secara monolog. Jadi mau Louis menyampaikan secara monolog mau dialog tetap menampar mukanya sendiri gitu. Nah kebetulan Louis menyampaikan secara monolog, maka mereka menyampaikan itu Louis menyampaikan secara monolog gitu. Makanya monologmu, kalau Louis mengatakan berdialog ya maka dialogmu malah menampar mukamu. Jadi ini situasi Louis saat ini, karena Louis kan memang monolog. Jadi mereka sama sekali Louis nggak paham ya. Maksud mereka adalah bukan menyerang Louis monolog atau dialognya, enggak gitu. Coba ada perhatikan kalimatnya. Tapi mengumpulkan pendapat kalau apa yang disampaikan Louis secara monolog itu malah menampar mukanya sendiri gitu loh guys. Nah ini saya nggak tahu nih di video yang mana gitu kan. Mungkin dia debat sama si siapa, Zulkifli Abbas atau siapa kemarin dia, saya lupa namanya. Siapa itu saya lupa. Nah, itu poinnya di situ. Jadi Louis ini memahami aja nggak bisa memahami bahasa guys. Ya, kayak ada orang yang dia sedang menyampaikan konten ke saya nih. Berarti saya sedang bermonolog nih kan, Atau ada satu lagi orang lagi berdialog. Nah, ketika orang itu pengen mengatakan kepada saya bahwa apa yang saya sampaikan ini menampar muka saya, alias sebenarnya apa yang saya sampaikan adalah balik pada diri saya sendiri, maka orang itu akan mengatakan monologmu bakal malah menampar mukamu sendiri. Tapi ketika saya sedang berdialog dengan orang lain, ya orang nonton mengatakan dialogmu malah menampar mukamu sendiri. Jadi tergantung kondisi. Jadi orang ini bukan menyerang monolog apa dialognya, tapi mengklaim berpendapat kalau yang disampaikan tuh yang secara monolog itu menampar mukanya sendiri gitu loh. Jadi Louis sih harus paham poinnya, bukan menyerang monolognya, bukan. Tapi memberikan pendapat kalau apa yang Louis sampaikan tuh adalah menampar mukanya sendiri guys. Itu yang perlu dipahami. Ini pemahaman bahasa Indonesia simple standar loh. Louis aja nggak paham gitu kan. Katanya menampar muka saya sendiri. Kenapa menampar muka saya sendiri? Karena ada 3 alasan katanya. Yang pertama, yang menyeru Yesus anak. Maksud menampar muka sendiri itulah berbalik. Jadi apa yang Louis sampaikan justru kena ke dirinya sendiri gitu loh guys. Misalnya Louis mengklaim bahwa Yesus adalah anak Allah, ya kan? Lalu umat Kristen menyembah Yesus, ya. Lalu umat Kristen kan makan babi. Nah, jadi statement itu ya, saya nggak nonton videonya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, itu tuh sebenarnya iblis lakukan itu gitu, persis yang dilakukan iblis. Nah, jadi orang ini pengen mengatakan berarti mirip dong kelakuan umat Kristen dengan iblis gitu guys. Itu poin di situ. Nah, sekarang kita tinggal lihat benar apa tidak gitu kan. Adalah iblis. Jadi ketika di Gerasa yang mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi adalah iblis katanya. Sehingga di poin pertama, yang poin kedua dikatakan yang mempraktekkan menyembah Yesus adalah iblis katanya. Jadi karena iblis menyembah Yesus, makanya dikatakan yang menyembah Yesus adalah iblis. Dan yang ketiga, yang minta rohnya dimasukkan dalam tubuh babi adalah iblis. Jadi 3 poin itu. Lalu Gini nih, bentar saya bahas dulu ya. Nih garis besar benar paham ya. Nih perbedaannya adalah dengan yang selain Kristen ya, gini. Maksudnya menyuruh anak Allah ini ada 2 poin guys perbedaannya. Yang pertama, menyuruh anak Allah dalam posisi anak Allah adalah hamba Allah. Anak Allah, hamba Allah. Karena di akhirat itu banyak sekali anak-anak Allah. Gitu. Isa disebut anak Allah, nabi-nabi lain juga disebut anak Allah gitu kan. Jadi poin anak Allah dalam artian utusan, nabi, orang hamba yang dikasihi. Yang kedua, anak Allah dalam artian Allah itu sendiri. Paham ya? Anak Allah yang pertama adalah anak Allah yang benar. Anak Allah yang dalam artian memang memang itu tafsiran asli yang sebenarnya, yaitu anak Allah, hamba Allah. Karena bukan cuma Yesus anak Allah. Nah, yang kedua anak Allah yang menyamakan itu dengan Allah itu sendiri gitu. Ya. Anak Allah yang juga adalah Bapa, yang juga adalah Roh Kudus. Nah, jadi ada 2 poin di situ. Nah, iblis itu melakukan yang menyamakan Yesus dengan Allah.
Jadi ada anak apa, Allah anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Yang tiga satu. Itu poin di situ. Jadi iblis sampai pada poin di situ. Kalau yang lain ya kayak malaikat, kayak Allah itu mengatakan Yesus cuma anak Allah dalam artian hamba, utusan nabi, manusia guys, yang diutus ya, anak terkasih, hamba terkasih yang merupakan utusan Allah. Itu poinnya, perbedaannya. Nah, yang kedua, menyembah juga ada dua. Menyembah menuhankan dengan menyembah menghormati. Anda sujud menyembah ibu Anda, apakah Anda menuhankan ibu Anda? Tidak, menghormati. Kita sujud kepada ibu kita, guru-guru kita, kepada raja, itu menyembah dalam artian penghormatan. Iblis juga disuruh kan, malaikat beserta iblis itu disuruh untuk menyembah Adam ketika awal mula Adam diciptakan. Itu kan sujud menyembah, sujud untuk menghormati, menghargai. Gitu. Karena Allah ingin menciptakan makhluk yang lebih baik daripada malaikat dan jin, itu manusia. Nah, jadi kalau menyembah menuhankan tuh beda lagi guys. Nah, iblis itu dalam praktek menuhankan gitu. Nah, yang ketiga, babi itu diharamkan. Ya, ayatnya banyak di Perjanjian Lama. Ya, dan Yesus katakan ya, jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus katakan janganlah menyangka. Faktanya Kristen menyangka kan. Kristen menyangka Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Meniadakan walaupun satu aja titik atau iot itu tetap tiada guys. Jadi meniadakan itu bukan berarti seluruhnya. Bisa seluruhnya, bisa sebagian, bisa sedikit. Satu aja dalil itu ditiadakan, itu udah ditiadakan namanya. Kalau tidak ditiadakan berarti tidak ada sama sekali diganggu. Nah, paham ya? Makanya janganlah kamu menyangka aku datang untuk menyediakan hukum Taurat kita para nabi. Sementara umat Kristen menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan gitu. Padahal Yesus katakan jangan menyangka aku datang untuk meniadakan. Aku datang, ditegaskan lagi selama dia ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Jadi pertama jangan menyangka. Lalu penegasannya aku datang bukan untuk meniadakannya kata Yesus gitu kan. Melainkan untuk menggenapinya. Nah, kata menggenapi, umat Kristen nggak paham guys. Menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Ini ulang-ulang saya katakan ya. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Di hukum-hukum Taurat yang masih kurang, ditambah sehingga lengkap. Nah, kalau kita katakan menambah sehingga lengkap, berarti yang lama tidak ditiadakan sama sekali. Dipakai tapi ditambah guys. Contoh kayak larangan berzina. Janganlah berzina. Berzina dimaksud tentu zina fisik, kontak tubuh. Nah, Yesus tambahkan dengan zina mata. Dengan tambahannya yaitu penggenapannya atau tambahannya adalah jikalau engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya, engkau sama dengan berzina dengannya. Sama dengan berzina gitu. Jadi diperluas lagi, ditambah lagi dengan Yesus menjadi zina mata, zina hati guys. Jadi zina bukan hanya fisik, awalnya fisik ditambah jadi zina mata dan zina hati guys gitu. Jadi itu bentuk pengenapannya gitu. Jadi selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu iot pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat yang kita pernah. Berarti seluruhnya utuh berlaku. Satu titik pun tidak berlaku guys. Berlaku hingga sebelum lenyap lagi dan bumi, yaitu kiamat. Makanya zina berlaku. Ditambah malah yang zina fisik awalnya menjadi ditambahnya selain zina fisik juga berlaku zina mata dan zina hati guys. Hukum cerai juga begitu. Yang berlaku sebelumnya adalah jika engkau menceraikan istrimu, berikanlah ya surat cerai gitu. Itu hukum Taurat. Yesus tambahkan genapi juga dengan jikalau engkau menceraikan istrimu, bukan karena dia berzina, engkau sama dengan membuatnya berzina. Ya. Jadi berarti dalam artian nggak boleh menceraikan istri kalau dia nggak berzina. Karena kalau Anda paksa lakukan itu, Anda membuat dia berzina, alias nggak sah. Karena posisinya logikanya berarti dia nggak sah cerainya. Kalau cerainya sah kan dia nggak apa-apa dong. Nikah lagi sama lain kan nggak berzina harusnya. Tapi karena nggak sah menceraikannya karena tidak sesuai aturan ya pengenapan dari Yesus, makanya perempuan itu sama berzina. Kenapa berzina? Karena dia masih seharusnya istri Anda gitu. Nggak sah cerai Anda kayak gitu. Kalau dia bukan berzina guys, itu poinnya pengenapan dari Yesus. Jadi hukum Taurat yang tadi ya saya sampaikan. Kalau jadi Yesus tambahkan dengan selain hukum Taurat lama mengatakan kasih surat cerai, juga hanya boleh menceraikan kalau dia berzina, gitu loh guys. Jadi ketika ada seorang wanita berzina, Anda boleh menceraikannya plus dikasih surat cerai. Itu
yang genap jadinya. Yang awalnya belum genap, hanya kalau dia ceraikan, kasih cerai itu aja cuman guys. Jadi nggak ada hukum Taurat itu mengatur hanya boleh menceraikan kalau dia berzina, nggak ada. Yesus tambahkan itu, genapi dengan aturan itu, yaitu hanya boleh menceraikan kalau dia berzina guys, gitu loh. Dia mengatakan, lalu siapa yang menyeru Yesus? Jadi berarti kalau begitu logikanya hukum perjalanan masih berlaku gitu, ya kan? Masih berlaku, gitu loh guys logikanya. Anak Allah saat ini. Dia kasih tanda tanya dan dia ingin mengatakan bahwa itu orang Kristen. Terus kedua, siapa yang nyembah Yesus saat ini? Dia tanya juga, ya saya tahu maksudnya itu orang Kristen kan. Yang ketiga, siapa yang makan babi saat ini? Yaitu orang Kristen, yaitu umat Kristen, ditulis di bawah itu. Dia mengatakan, duar, mantap Bang Zuma, mengagumkan. Ya maksudnya ingin menamparnya itu gara-gara 3 hal itu tadi. Nah sekarang kita akan bahas. Yang menyeru Yesus anak Allah adalah iblis, maka orang Kristen yang menyeru anak Allah itu berarti orang Kristen itu adalah iblis. Maksudnya dia begitu. Nah orang ini benar-benar lupa dan mungkin dia tidak tahu, dan saat ini saya ingin kasih tahu bahwa yang di dalam Alkitab yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi itu enggak cuman iblis gitu. Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus juga adalah anak Allah. Dia mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan apakah? Poinnya anak yang dikasihi dan kepadanya aku berkenan. Kalau saya mengatakan ini anakku yang kukasihi dan kepadanya berkenan, itu saya enggak itu anak saya. Anak terkasih yang dikasih. Dan anak Allah tuh banyak di Alkitab. Israel tuh anak Allah juga. Berarti poinnya adalah hamba guys. Jadi dahulu itu Allah itu menganalogikan hamba-hambanya itu sebagai anak. Cuman orang salah mengerti gitu. Mereka menganggap itu anak itu sama dengan bapak. Mana bisa anak sama dengan bapak? Saya ngomong anak saya yang saya kasih itu ya anak saya, bukan saya. Saya bapaknya, dia anak saya gitu loh guys. Cuman orang salah mengerti. Ya kan? Mengira anak itu sama dengan bapaknya. Ya beda lah, anak-anak bapak-bapak gitu loh. Allah di situ adalah iblis. Ya jelas enggak dong. Selain Allah, ternyata juga malaikat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya ambil dalam kitab Lukas ya. Coba perhatikan teman-teman situ Lukas 1 ayat 30 katakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dikatakan di situ bagaimana malaikat mengatakan. Kita potong dia. Ada 2 poin di sini guys yang saya sampaikan ya. Ayat 32-nya ya. Lukas 1:32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan ini kata malaikat ya. Ya. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa luhurnya. Berarti Yesus tuh anak Daud juga, anak Allah dan anak Daud. Maksudnya ya, anak Daud dalam artian sesungguhnya karena sama manusia, dan anak Allah dalam artian kiasan. Paham ya? Anak Allah dalam arti kiasan. Yesus kalau itu disamakan kalau anak Allah berarti Yesus adalah Allah, berarti ketika dikatakan anak Daud karena Daud adalah bapa luhurnya berarti Yesus adalah Daud. Paham ya logika berpikirnya? Maka di sini dikatakan Daud adalah bapa luhurnya. Akan dikaruniakan kepadanya tahta Daud bapa luhurnya. Berarti karena Daud adalah bapa luhurnya, berarti Yesus bukan Daud kan artinya. Nah, sama dengan Allah. Yesus bukan Allah. Jadi Daud bapaknya Yesus, Allah juga bapak Yesus. Itu. Berarti Yesus bukan Daud dan bukan Allah, guys, gitu. Kalau Anda mau pakai logika ya. Tapi kalau mau jujur, ya Anda akan bedakan. Oh, kalau ya anak Allah itu tetap Yesus Allah. Tapi kalau anak Daud, Yesus bukan Daud. Nah, nggak bisa begitu. Paham ya logika pikirnya? Karena Allah menyebut anak-anaknya banyak di Alkitab. Anak Israel juga anak Allah dan lain sebagainya gitu. Ini jelas berarti Yesus bukan Allah. Karena Yesus juga bukan Daud gitu. Nah, yang kedua. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini di praktik nyata tidak kejadian. Waktu itu kan Israel berharap
inilah raja kita, Yesus yang diutus. Faktanya Yesus nggak jadi raja, guys. Beliau keburu, dalam versi Kristen itu beliau dikubur disalib. Ya, ini nubuatan yang tidak kejadian, gitu. Ya, tidak kejadian. Jadi ini, dan rajanya pun hanya atas kaum keturunan Daud, nggak seluruh manusia, guys. Bukan raja seluruh manusia. Paham ya? Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Daud saja, bukan raja atas seluruh manusia, guys, gitu. Karena dia terus untuk kaum Yakub, keturunan Yakub, guys, untuk Israel saja. Itulah bukti kenapa Yesus hanya menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, karena dia terus hanya untuk Israel. Makanya dia dinubuatkan jadi raja Israel, tapi faktanya nggak kejadian, gitu. Kan? Paham ya? Jadi jelas Yesus bukan dinubuatkan jadi raja untuk seluruh manusia, ya. Karena Yesus manusia adalah Allah itu sendiri. Yesus hanya dinubuatkan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub saja, gitu, guys. Pada Maria bahwa anak dalam kandungan itu disebut atau diberi nama Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya. Jadi label Tuhan itu hanya mengena pada Allah sini. Yesus sebut apa? Anak, guys. Anak di dalam kandungan, ya, dan raja atas kaum keturunan Daud. Itu saja, gitu. Anak Allah maha tinggi. Dia bukan Bapa Yesus, bukan Allah, bukan Tuhan. Dia hanya anak, anak yang dikasihi, gitu. Anaknya Daud dan anaknya Allah, gitu. Anak Daud dalam artian sebenarnya memang dia garis keturunan Daud, Yakub ya, Daud ya, karena dia memang dari Maria, gitu. Dari Maria mau tersebut Islamnya kan. Itu dalam arti karena sama manusia dan memang lahirnya dari Maria. Tapi kalau anak Allah itu dalam arti kiasan. Sama kayak saya juga anak Allah. Kalau pakai istilah itu saya juga anak Allah. Gitu. Siapapun yang percaya beriman pada Allah, dia anak Allah, guys. Gitu loh logika berpikirnya. Kata Daud bapa leluhurnya. Dikatakan di situ bahwa ia akan menjadi besar dan ia akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dikatakan di situ, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jelas sampai di sini bahwa Yesus disebut oleh malaikat sebagai anak Allah yang maha tinggi juga. Lalu apakah malaikat di sini adalah iblis? Ya bukan, karena di situ yang datang adalah malaikat yang bernama Gabriel. Ya, dari maksud Gabriel itu adalah anak Allah dalam artian kiasan, bukan anak Allah yang berarti Allah itu sendiri, guys. Itu bedanya sama iblis, itu bedanya. Sama umat Kristen juga itu bedanya. Ya, bedanya di situ. Umat Kristen itu menyamakan Yesus dengan Allah, malaikat Gabriel tidak menyamakan Yesus dengan Allah, hanya anak Allah saja. Jadi dia tetaplah anak keturunan Yakub, Daud. Gitu, guys. Paham ya sampai sini? Jadi statement yang mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan menapar muka saya sendiri itu jelas keliru. Itu klaim kosong yang disampaikan orang ini. Sebab sebenarnya statementnya Zuma ini hanya menunjukkan bahwa Zuma tidak mengerti tentang Alkitab. Bahwa yang mengatakan anak Allah maha tinggi nggak cuma iblis, bos. Allah sendiri mengatakannya dan malaikat sendiri mengatakan. Mereka ini ngerti banget gitu. Yang dimaksud Kristen itu adalah anak Allah dalam perspektif Allah itu sendiri. Gitu loh. Itu yang mau disampaikan, bukan anak Allah yang dimaksud oleh malaikat Jibril tadi, bukan. Maka Jibril jelas mengatakan dia akan jadi raja atas keturunan Yakub. Bukan raja seluruh manusia kan? Berarti apa yang disampaikan Gabriel itu adalah malaikat Jibril itu kita sebut ya. Itu berarti Yesus itu adalah manusia, nabi yang diutus untuk menjadi rajanya atas keturunan Yakub. Dan bapak leluhurnya siapa tadi? Daud. Maka dikasih tata Daud. Paham ya logika berpikirnya? Itu baru yang benar gitu. Nah, anak Allah ini kiasan. Karena Allah menyebut anak-anaknya banyak di Alkitab, guys. Anda bisa cari anak-anak Allah. Anda akan temukan bukannya Yesus disebut sebagai anak Allah gitu. Tapi untuk anak Daud cuman Yesus dan beberapa yang memang betul-betul segaris sama Yesus gitu. Jadi arti anaknya ini betul-betul anak dalam perspektif ya anak Daud gitu, keturunan Daud gitu. Tapi kan Yesus kan bukan keturunan Allah gitu. Paham ya logika berpikirnya? Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Dalam poin yang kedua dikatakan yang mempraktekkan menyembah Yesus adalah iblis. Siapa yang menyembah Yesus saat ini?
Yang menyembah Yesus adalah orang Kristen kan? Dia menyembah dalam artian menuhankan. Kita umat Islam tuh menyembah juga guys, menyembah Yesus, menyembah nabi-nabi, menyembah guru-guru kita, menyembah orang tua kita, menyembah ulama-ulama kita, tapi dalam artian menyembah menghormati, sujud menghormati gitu. Mau cium kaki, mau cium tangan, tetap menyembah gitu. Menyembah takzim, kagum gitu. Hormat gitu guys. Jadi beda sekali menyembah itu dengan menyembah dalam rangka menuhankan. Berarti orang Kristen ada iblis. Mau bilang gitu sebenarnya. Nah, sekarang persoalannya adalah iblis dia ketakutan dan sujud pada. Nah, persoalannya saat ini iblis itu tidak hanya menyembah pada Yesus, tetapi dia juga ingin disembah. Ini persoalan fatal dari iblis. Apakah orang Kristen mau disembah? Apakah saya minta kalian sembah saya? Kan enggak. Poinnya ada pada menyembah, bukan melebar ke disembah. Tadi kan udah benar berarti kan. Luis tadi sempat dia terdiam dia kan. Dia ngomong apa tadi? Iblis dia secara nggak sadar mengaku kalau iblis memang menyembah Yesus gitu. Sama berarti. Dia malah lari pengen disembah gitu guys. Jadi orang ngomong A, dia lari ke B gitu. Dia harus jawab poinnya menyembah ini betul apa tidak gitu. Betul kan? Dia mengakui sendiri gitu, tapi dia lari mana poin iblis pengen disembah gitu. Itulah Luis gitu. Udah jelas, berarti dia secara langsung mengakui benar itu iblis menyembah Yesus gitu kan. Seperti umat Kristen menyembah Yesus dalam artian menuhankan dia gitu guys. Nah, iblis mau disembah loh. Dia ingin menyamai Allah. Dari awal memang dia. Guys, iblis ingin menyamai Allah ya. Sama dengan umat Kristen ingin menyamai Yesus dengan Allah. Apa bedanya? Yesus nggak mau disamakan dengan Allah gitu. Iblis mau menyamakan dirinya dengan Allah ya, seperti umat Kristen mau menyamakan Yesus dengan Allah. Yesus nggak mau disamakan dengan Allah. Dia katakan, kenapa kau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Ya, hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, hati dan dengan segenap raga gitu. Jiwa. Hanya kepada Dia. Berarti Yesus nggak mau disamakan dengan Allah guys. Karena Yesus nggak sama dengan Allah gitu. Ya, jadi sifat Yesus ini berbeda dengan sifat iblis. Iblis ingin disamakan dengan Allah, Yesus nggak mau disamakan dengan Allah gitu. Tapi umat Kristen malah mau menyamakan Yesus dengan Allah. Sementara orangnya nggak mau disamakan dengan Allah, malah umat Kristen menyamakan Yesus dengan Allah. Itu loh guys, logika berpikirnya. Gitu ya. Jadi gini logikanya. Kan iblis meminta nih, ya, untuk orang mau sujud pada dia, iblis kan. Meminta guys. Yesus nggak meminta gitu. Tapi orang umat Kristen memilih untuk tidak menyembah iblis, padahal dia meminta. Nah, malah sujud kepada Yesus yang Yesus tidak pernah meminta. Bahkan Yesus katakan hanya kepada Dialah kalian berbakti gitu. Berbakti dalam arti tentu menyembah juga gitu. Jadi jelas di sini kekacauannya di situ guys. Ya, umat Kristen menyembah Yesus yang mana Yesus tidak pernah perintahkan itu. Tidak pernah menyuruh. Dia malah menyuruh sebaliknya. Hanya kepada Dialah kalian berbakti. Dia siapa? Allah, bukan Yesus guys. Ingin melakukan itu. Karena iblis memanglah antikris. Dalam Matius pasal 4 ayat 8 dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang. Kita poinnya ya. Jadi waktu itu kan iblis menyuruh Yesus untuk menyembahnya gitu. Nah, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Maksudnya ada pula tertulis itu adalah yang di Taurat guys, atau Injil lah. Jadi udah tertulis tuh, yang udah ada berarti kan tertulis itu berarti kan udah ditetapkan berarti kan. Suatu yang tulis itu berarti udah ditetapkan. Jadi maksudnya tuh udah ditetapkan. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai di sini adalah Dia Tuhan. Kenapa kamu cobai dalam arti kenapa kamu mencobai Tuhan dengan cara apa? Dengan cara malah Dia yang mau menyamakan diri dengan Tuhan gitu. Jadi ketika iblis menyuruh Yesus untuk sujud kepadanya, berarti iblis tuh mau menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Dengan cara iblis tadi. Dia mencoba menyamakan diri dengan Allah dengan suruh Yesus menyembah Dia. Berarti Yesus menganggap dianya sama dengan Allah gitu guys. Itu maksudnya janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Gitu loh.
Karena hanya Allah saja yang Tuhan gitu. Gitu. Ingat Yesus katakan, ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Tuhan Allah kita. Dia, hanya kepada Dia gitu. Nah, sekarang iblis mau menyamakan dengan Allah gitu. Jadi Yesus saja sujud menyembah Allah ya. Ya, hanya kepada Dia kata Yesus. Berarti Yesus juga termasuk. Karena dia katakan ingat Allah Israel, Tuhan Allah kita. Berarti Yesus termasuk. Apa? Karena dia pakai kita tuh kan masuk dirinya sendiri. Yesus juga termasuk punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah. Jadi ketika Yesus memerintahkan untuk hanya kepada Dia lah saja berbakti, iblis malah menyuruh Yesus tuh sujud menyembah pada Dia gitu. Nah, kacaunya, yang lebih kacau lagi umat Kristen, malah menyuruh untuk menyembah Yesus gitu. Jadi kemauan iblis adalah untuk sujud menyembah iblis, kemauan iblis adalah sujud untuk menyembah Yesus, sementara Yesus malah berkata sujud itu hanya kepada Allah gitu. Ya, ingatlah kita Tuhan Allah kita adalah Esa, salah satu Tuhan. Jadi ya, iblis mau ya Yesus sujud pada Dia, menuhankan Dia, menyembah Dia. Umat Kristen mau kita sujud menyembah kepada Yesus. Yesus maunya kita sujud menyembah kepada Allah, hanya kepada Dia lah kita berbakti. Di situ apa nih guys? Kalau udah paham ya. Jadi kita ikuti kata siapa? Ya kita ikuti kata Yesus. Jadi kita iblis katakan sujud sembah padaku, tidak iblis. Kita ikut Yesus. Kenapa? Yesus katakan ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah kita berbakti guys gitu. Jadi kita juga tidak ikuti umat Kristen. Kalau kalian suruh sujud menyembah Yesus, Yesusnya katakan janganlah engkau mencoba Tuhan Allahmu, karena hanya kepada Dialah. Yesus pakai kata Dia gitu kan, pakai kata kita, itu berarti Dia bukan Tuhan guys, bukan Allah gitu. Kalau dia bilang aku gitu kan. Yesus katakan janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, bukan janganlah engkau mencoba aku gitu. Jangan engkau, karena kelakuan iblis pada waktu itu adalah menyamakan Dia dengan Allah gitu. Paham ya? Nah ini makanya bawahnya sambungannya kan. Nah, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahkannya. Jadi seakan-akan iblis itu pengen menunjukkan inilah aku yang punya ini semua gitu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Padahal itu bukan punya iblis, punya Allah gitu. Nah, maka berkata Yesus padanya, inyalah iblis. Yesus nggak mau, kenapa? Dia tahu yang tulis itu hanya menyembah pada Allah, bukan menyembah kepada iblis. Dia nggak mau menyembah iblis, karena dia ikut pada aturan tulis bahwa kita hanya menyembah Allah. Makanya ya, sebab ada tulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ingat, Yesus pakai kata Dia ya. Ingat, Yesus waktu itu berposisi sebagai aku. Jadi ketika Dia berkata, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, berarti Dia sedang ngomong oknum lain selain dirinya, yaitu Dia. Sama kayak saya ya. Misalnya iblis nyuruh saya menyembah iblis, saya katakan padanya, hanyalah iblis, pada iblis. Sebab ada tulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Masa jadi kalau ada bisa bayangkan ya, pakai visual ketika Yesus ngomong seperti ini, dia pasti ngomong Dia tuh menunjuk kepada sesuatu di luar Dia gitu. Gak mungkin gini, dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Make sense nggak? Nggak make sense guys. Ya, jadi kita bisa visualkan ini. Jadi kalau kita gambarkan pakai visual ya, ketika Yesus ngomong ini, pasti Dia ngomong begini ya, inyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Nah, tapi mungkin di dalam kepalanya Louis mungkin hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti gitu. Jadi harus ngerti ya, arti kata Dia ini siapa. Yang ngomong itu aku. Yesus sedang berposisi sebagai aku. Kalau Dia ngomong Dia hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti, berarti Dia sedang ngomong suatu oknum di luar dirinya gitu guys. Berarti Yesus bukan Allah, karena Allah Dia, Yesus itu aku, posisi pada waktu itu guys. Sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Nah, tuntutan iblis di sini apa? Supaya Yesus menyembahnya, menyembah kepada iblis. Kenapa? Sebab memang itu yang dia inginkan.
Nah, ini persoalannya. Kalau membandingkan apple to apple, statement tadi yang mengatakan bahwa iblis menyembah pada Yesus, maka orang Kristen yang menyembah Yesus, dia adalah iblis. Ini jelas sesuatu yang tidak dia mengerti. Jadi ini orang tuh ngomong tentang ayat yang lain, yaitu iblis sujud pada Yesus kan. Jadi intinya adalah gini guys ya, poinnya adalah yang saya sampaikan tadi ya, kita nih harus ikut Yesus sebenarnya gitu ya. Jadi makanya Yesus tak pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya seperti iblis gitu kan. Yesus suruh untuk menyembah Allah hanya kepada dia sajalah kita berbakti, tapi kita malah menyuruh untuk menyembah Yesus gitu, yang posisinya waktu itu sebagai aku guys gitu loh. Tentang keseluruhan Alkitab. Jadi nafsir Alkitab nggak boleh cuma kutip satu ayat, tapi harus melihat. Nah, berarti kan ada ayatnya kan? Saya lupa ya guys, tapi ada ya. Jadi yang disampaikan tadi itu bukan ayat yang dimaksud oleh orang tadi gitu. Jadi disampaikan ayat itu dalam konteks yang tadi bahwa iblis itu mau disembah, tapi dia tidak sampaikan ayat yang konteksnya ya iblis menyembah Yesus. Nah, jadi gini guys ya. Kita memang harus lihat keseluruhan, tapi jangan menghilangkan yang ini. Jadi semuanya itu harus terconnecting, ya, berhubungan. Jadi nggak bisa kontradiksi. Jadi misalnya gini, maksud itu adalah kita harus lihat keseluruhan. Dalam artian, jadi ayat itu akan dilupakan dia gitu. Ya, ada ayat yang menurut mereka tadi iblis menyembah Yesus. Itu dia seakan-akan pengen dia buang. Jadi ini yang berlaku bahwa iblis itu ingin orang menyembah dia. Itu tidak berarti menghilangkan ayat yang tadi, ayat yang dimaksud mereka gitu. Berarti kan itu bukti kalau ada dua ayat yang bertentangan. Yang satu iblis sujud menyembah Yesus, yang ayat lain iblis menyuruh untuk menyembah dia, sujud menyembah dia, berarti ada kontradiksi di situ. Itu poinnya kan. Jadi kalau lihat keseluruhan malah terjadi kontradiksi. Mana yang benar gitu? Apakah iblis sujud menyembah Yesus atau iblis mau orang sujud menyembah dia gitu. Lihat konteksnya, bahkan keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Paham ya? Poin yang ketiga, dia mengatakan pada poin yang ketiga bahwa yang meminta memasuki tubuh dari babi adalah iblis. Iblis mau diusir ke dalam tubuh babi, dan dia membandingkan tentang orang Kristen yang makan babi. Maka orang Kristen adalah iblis, sebab sama-sama kayak iblis yang mau masuk ke dalam tubuh babi. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah gini. Makanya Luis harus paham logikanya ya. Yang dimaksud oleh saudara kita tadi itu ya, itu adalah bahwa babi itu haram. Kalau udah ngomong haram pasti binatang menjijikkan. Karena memang kaidahnya gitu guys ya. Janganlah masak di kuali-kualimu binatang-binatang menjijikkan. Disebut sebagai ular, apalagi kelelawar, babi. Ada ayatnya guys di Perjanjian Lama. Ya, janganlah masak binatang-binatang menjijikkan di dalam kualimu gitu. Ada ya, tinggal cari. Saya lupa nomor berapa ya. Tapi itu disebut sebagai binatang-binatang menjijikkan. Ya. Makanya haram, kotor, menjijikkan gitu kan. Nah, poinnya, jadi binatang yang kotor tuh kok malah yang diharamkan kok malah dimakan gitu. Jadi ini sama dengan ketika iblis. Jadi persamaannya adalah babi itu haram kotor, itu persamaannya. Jadi iblis ingin dimasukkan kepada sesuatu yang kotor, yang haram. Kenapa iblis nggak mau dimasukkan ke dalam sesuatu yang bersih ya? Kayak masuk ke dalam rumah ibadah, dimasukkan iblis dalam rumah ibadah atau ke dalam yang tempat yang bersih, tapi dia malah meminta dimasukkan ke dalam sesuatu yang kotor, yang haram. Nah, yang kotor yang haram itu dimakan oleh umat Kristen. Itu maksudnya. Jadi apa bedanya umat Kristen dengan Yesus dengan iblis? Itu yang dimaksud, guys. Sama-sama berhubungan dengan yang kotor ini gitu. Itu poinnya. Jadi ibaratnya gini loh. Kayak misalnya orang buang sampah di tong sampah kan. Tong sampah itu kan kotor. Makanya sampah dibuang sana. Iblis dibuang ke sana karena itu tempat yang buruk gitu. Babi itu tempat yang buruk. Makanya iblis diminta dibuang sana, tempat yang buruk gitu. Sama kayak tempat sampah tadi. Nah, Anda malah makan pula sampah itu. Itu poinnya di situ, guys. Tempat iblis pengen dibuang malah Anda makan. Ngerti nggak? Itu poinnya di situ. Apa beda Anda dengan iblis gitu? Di situ iblis bercokol, minta dibuang situ, di situ pula yang Anda makan. Itulah poinnya, guys. Sesuatu yang haram, yang kotor, itu soalnya jangan sentuh sama sekali gitu. Dijauhi harusnya, haram, kotor gitu kan. Kayak tempat sampah kita jauhi tempat sampah itu.
gitu loh. Paling kalau ada perlu buang sampah sudah, besok nanti kan nah, mungkin Anda makan sampah atau tinggal tempat sampah kan, jadi terpaksa gitu. Sama kayak makan babi juga terpaksa boleh guys ya. Kalau nggak ada lagi mau dimakan, daripada Anda mati boleh dikasih keringanan, boleh makan babi. Tapi kondisi terdesak gitu. Sama kayak orang buang sampah. Kalau Anda harus buang sampah terdesak, ya buang sampah gitu. Habis itu tinggalkan, ngapain Anda lama-lama di tempat sampah gitu kan? Atau ada terdesak mencari nafkah di sana mulung misalnya, ya silakan terdesak. Tapi tidak ada orang yang mau tinggal lama-lama tempat sampah kalau tidak ada keperluan guys gitu loh. Mau nggak ada bangun rumah di atas muka sampah kan? Nggak mungkin guys. Karena pasti di situ ada keperluan, entah Anda mulung, entah Anda buang sampah kan, itu logikanya. Sama kayak babi. Kalau ada keperluan aja boleh gitu. Kayak Anda terdesak nggak ada yang mau dimakan, daripada Anda mati ya silakan. Tapi bukan berarti Anda makan babi seenaknya gitu. Karena di iblis aja minta dimasukkan ke situ rohnya, tempat yang kotor itu kan, yang haram itu. Masa ada itu yang Anda makan? Itu loh poinnya guys. Masa bisa nggak nangkap gitu? Nah, ini jelas statement yang tidak apple to apple ya, aneh gitu. Dia bukan aneh, Louis nggak sampai narik situ. Dia tuh maunya strict sama gitu. Jadi kayak iblis mau minta dibuang ke tubuh babi, Mark juga bukan itu poinnya. Poinnya tadi ya saya sampaikan, bukan berarti sampah dibuang, sampah ngomong misalnya, aku sampah nih, buang aku tuh sampah. Lalu ada saya juga ngomong, saya bukan sampah kan, saya juga sampah, atau saya bukan sampah tapi saya pengen juga dibuang ke sampah. Bukan itu poinnya, tapi poinnya adalah ketika ada sampah ya, buang aku ke tempat sampah dong gitu. Ada label misalnya kan, ya kita buang ke tempat sampah lah. Saya malah ke situ pula makan sampah gitu kan. Itu maksudnya lo guys. Jadi iblis masuk ke dalam tempat sampah, Anda makan sampah itu. Karena babi itu kan sama kayak sampah, sama-sama haram, kotor gitu guys. Satu yang dilarang gitu kan di perjanjian lama, dan Yesus katakan janganlah menyangka aku datang untuk jadikan hukum Taurat dan kitab Nabi. Yesus menggenapi, alias menambah sehingga lengkap, bukan menghilangkan atau menyatakan guys. Satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat dan kitab Nabi. Satu titik pun guys. Jadi nggak peduli mau keseluruhan, mau setengah, mau satu dua ayat, satu titik pun nggak akan ditiadakan gitu. Ini mereka malah meniadakan sebagian, ditiadakan hukum sunat, ditiadakan hukum makan babi gitu kan. Pada sekarang satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat yang kita pernah Nabi. Gitu. Melenceng dan nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek nggak nyambung Jack. Ya, Anda yang nggak nyambung karena nggak paham nalarnya, nggak nyampe nalarnya Louis. Karena apa? Orang Kristen nggak pernah meminta Tuhan tolong masukkan badan saya ke dalam tubuh babi. Enggak ada gitu. Nah, misalnya apple to apple tuh kalau gini, iblis minta kepada Yesus tolong masakkan babi, saya akan makan babi, dan kemudian orang Kristen makan babi, dibandingkan, oh berarti Kristen adalah iblis karena suka makan babi. Nah, itu baru apple to apple. Nah, di sini iblis Ini bukan masalah suka atau nggak suka. Masalahnya adalah sesuatu yang diharamkan yang nggak boleh disentuh sama sekali. Anda suka mau nggak suka nggak boleh sentuh sama sekali guys. Ini bahkan ada yang suka makan babi kan, sampai lahap makannya, makan divideokan lagi. Itu poinnya guys. Sesuatu yang haram tuh dijauhi harusnya. Kayak Tuhan mengharamkan tidak tidak membolehkan pelacuran. Ya Anda jauhi pelacuran. Anda nikah dengan sah gitu. Gitu kan yang halal gitu guys. minta untuk dimasukkan ke dalam babi, nah terus dibandingkan dengan orang Kristen yang makan babi. Ini jelas nggak menampar siapapun gitu. Statement atau Ini adalah penamparan kedua Louis, dalam artian dia nggak ngerti dengan apa disampaikan dia gitu. Orang bukan maksudnya apple to apple begitu. Jadi sama-sama menyentuh area itu babi itu kotor, malah masuk situ berdua. Iblis pengen dilempari pengen dibuang roh situ, umat Kristen pengen makan babi itu. Itu maksudnya guys, kenapa kalian menyentuh babi itu gitu loh. Iblis pengen dilempar ke situ karena itu tahu iblis itu kotor kan, itu haram. Kenapa iblis tidak melemparkan ke dalam tempat bait Allah? Karena itu suci. Karena iblis kotor, kotor, maka dia minta dilemparkan ke dalam sesuatu yang kotor juga guys, gitu, yang haram juga. klaim yang mengatakan bahwa argumentasi saya menampar diri saya itu justru nggak nyambung sama sekali ketiga-tiganya. Pada faktanya Allah, malaikat mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, tadi udah saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya ini nyambung. Louis saja nggak paham nalarnya sampai guys gitu. Saya sudah sampaikan perbedaannya ya. Ada anak Allah dalam artian anak Allah itu sebenarnya kiasan guys, bukan real. Ya tapi yang real itu anak Daud.
Itu baru real. Karena sama-sama manusia. Ya, Yesus manusia, Daud manusia. Allah bukan manusia. Karena katakan Allah bukanlah manusia juga bukan manusia. Itu ayatnya ada. Jadi kalau Allah berkata gitu, Allah bukanlah manusia juga bukanlah manusia, sementara Yesus adalah manusia, sekaligus manusia, berarti Yesus bukan Allah. Gitu aja kan poinnya. Nah, Yesus adalah manusia seperti siapa? Seperti Daud. Maka dikatakan anak dari bapa leluhurnya yaitu Daud. Karena sama manusia. Leluhur Yesus tentu Daud. Tidak mungkin Allah. Gitu loh logikanya. Jadi kalau Daud bapa leluhurnya Yesus, kalau Yesus Tuhan berarti Daud adalah bapa leluhurnya Tuhan. Karena Yesus kan Tuhan kan. Makanya nggak tepat. Jadi Yesus itu pastilah manusia. Makanya karena manusia punya bapa leluhur yang manusia juga. Kalau Tuhan bapa leluhurnya Tuhan, guys. Masa Tuhan bapa leluhurnya manusia? Makanya Yesus sama manusia. Makanya punya bapa leluhur namanya Daud, guys. Makanya dikasih tata Daud kan. Nah, untuk Allah itu anak dalam artian hamba. Karena semua anak Allah dia itu banyak, bukan hanya Yesus saja gitu. Pada faktanya bahwa iblis mau disembah, orang Kristen nggak ingin disembah. Pada faktanya orang Kristen nggak ada. Iya, iblis mau disembah ya. Orang Kristen mau nyembah Yesus gitu. Sama-sama nyembah makhluk, itu poinnya guys. Sementara Yesus tidak kedua-duanya. Yesus tidak pernah memintakan kita untuk menyembah iblis, juga tidak pernah meminta kita untuk menyembah dia. Tapi Yesus katakan hanya kepada dialah kita berbakti. Tuhan Allah kita, kata Yesus. Ingat Israel, Tuhan Allah kita Esa. Yesus maunya kita tuh berbakti hanya kepada dia, yaitu Allah, bukan kepada Yesus gitu. Tapi umat Kristen malah menyuruh untuk menyembah Yesus gitu. Ini kan kebalik-balik gitu guys. Jadi apa namanya? Itu poinnya di situ sebenarnya logika berpikir. Yang meminta untuk memasukkan dirinya ke dalam babi. Dan ini semuanya jelas tidak nyambung statement atau argumentasinya. Jadi semua itu nyambung ya, Luisnya larang nggak nyampe gitu. Jadi dia tuh maunya apa ya? Ya tadi dia nggak tahu poinnya bukan di situ. Jadi ketika contoh yang terakhir tadi ya saya ulangi lagi ya. Ada orang pengen lemparkan tong sampah gitu kan, atau orang lah pengen dilemparkan dalam tong sampah. Harus juga saya terus minta lemparkan tong sampah baru apple. Bukan masalah apple to apple, tapi nyambungnya di mana? Udah tahu itu sampah kotor. Ketika orang ini, iblis ini ingin minta dimasukkan dalam sampah, Anda malah makan sampah itu. Itu poinnya. Karena iblis kan dasarnya kotor, ya, haram. Makanya dia cari tempat yang haram juga. Ya, makanya dia cari sampah, babi gitu. Karena babi memang diharamkan lebih lama, binatang menjijikkan. Nah, itu pula yang dimakan gitu. Apa beda sama iblis? Sama-sama menyentuh, mendekati sesuatu yang kotor dan diharamkan, guys. Itu poinnya. Saya memang berharap ada argumentasi yang agak-agak berat sedikit lah, berdasarkan fakta, berdasarkan literatur, tapi ternyata sampai sekarang. Jadi kalau itu Luis anggap itu ringan, yang ringan aja Luis nggak sanggup nalarnya nangkap gitu. Apalagi dikasih yang berat-berat. Yang ringan kayak gitu aja yang bagi dia itu ringan. Dia nggak sanggup untuk menyambungkannya, guys gitu loh. Apalagi dikasih yang berat gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Ini sudah maghrib ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.